Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun asrofi amya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu wali murid kelas 7, 8, dan 9, perkenalkan, nama saya Asri Cahyaningsih. Saya Wakil Kepala Bidang Kurikulum atau Akademik. Di sini saya akan menyampaikan beberapa program, diantaranya adalah program kelas peminatan yang akan dilaksanakan di MTS Muhammadiyah Batang. Program peminatan ini akan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2022-2023. Setelah 2 tahun kita off karena adanya pandemi, tahun ini kita akan melaksanakannya kembali. Program kelas peminatan ini akan dilaksanakan oleh seluruh siswa MTS Muhammadiyah Batang dari mulai kelas 7, 8, dan 9. Seperti yang sudah diterangkan oleh Bapak Kepala Madrasah, bahwa di kelas peminatan ini kita akan mengadakannya setiap siang hari, yaitu pukul 14 sampai dengan 15.30 sampai 16.00. Ada 13 kelas peminatan di sini. Nanti dari 276 siswa MTS Muhammadiyah Batang, setiap siswa berhak memilih 1 kelas peminatan yang benar-benar mereka sukai dan benar-benar sesuai dengan bakat dan minat dari setiap siswa. Baik Bapak Ibu semuanya, kelas peminatan yang pertama, saya langsung saja untuk melanjutkan pada materi pembahasan kelas peminatan. Untuk kelas peminatan yang pertama adalah kelas peminatan tahfidz. Kelas peminatan tahfidz ini hanya ada 50 siswa. Jadi silahkan putra-putri Bapak Ibu semuanya, jika berminat atau mempunyai keinginan untuk memperdalam tahfidz, bisa masuk ke kelas peminatan tahfidz. Di kelas peminatan tahfidz ini berbeda dengan tahfidz pada pagi, siang, dan sore hari. Di kelas peminatan tahfidz ini anak-anak akan belajar mulai dari juz 1, kemudian dilanjut dengan juz 2 dan seterusnya. Kelas peminatan tahfidz ini akan diajarkan oleh para ustadz atau ustadzah yang sudah hafal di juz 1 ataupun juz-juz setelah berikutnya. Untuk kelas peminatan yang kedua adalah kelas peminatan MIPA. Kelas peminatan MIPA ini terdiri dari kelas peminatan yaitu matematika dan IPA. Kelas peminatan MIPA hanya menampung 15 siswa. Dari 15 siswa ini akan dibimbing oleh tenaga yang profesional. Di sini akan dicetak anak-anak yang ahli di bidang matematika dan IPA. Di mana nanti di dalam kelas ini siswa-siswanya akan memasuki atau akan mengikuti lomba-lomba yang ada di tingkat kabupaten seperti lomba OSN, KSM, ataupun lomba yang lainnya. Maka bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya berminat atau sudah mempunyai keahlian di bidang matematika ataupun suka dengan matematika, suka dengan IPA, dulu di SD-nya sudah berprestasi di bidang matematika atau IPA, silahkan bisa untuk memilih kelas peminatan MIPA. Kelas peminatan yang ketiga adalah kelas peminatan memasak atau sering disebut dengan fun cooking. Biasanya kelas peminatan ini peminatnya adalah para siswa putri. Tidak menutup kemungkinan siswa putra juga bisa mengikuti kelas masak ini.
Di kelas peminatan masa ini akan mencetak chef-chef handal. Akan diajarkan beberapa menu seperti menu dari Indonesian food atau dari menu-menu dari luar negeri yang sering sekali masih in di kalangan anak-anak muda. Di kelas peminatan memasak ini hanya ada 20 siswa. Dari 20 siswa ini akan dipandu oleh chef-chef handal yang ada di MTS Muhammadiyah Batang. 20 siswa ini akan dipandu oleh 2 chef yang handal. Jadi satu chef akan memegang 10 anak. Bagi putra-putri yang berminat atau mempunyai keahlian atau kegemaran memasak yang ada di rumah, bisa disalurkan untuk masuk ke kelas peminatan memasak atau fun cooking. Berikutnya, kelas peminatan yang keempat adalah kelas peminatan panahan. Panahan ini merupakan kelas peminatan yang banyak diminati oleh siswa-siswi, terutama para siswa putra. Nah, di kelas peminatan panahan ini kita hanya menampung 15 siswa. Bekerja sama dengan Panahmu atau lembaga Muhammadiyah yang bergerak di bidang olahraga panahan dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang di luar, kita siap untuk mencetak para atlet panah di Kabupaten Batang. Program panahan ini sudah membuktikan bahwa MTS Muhammadiyah Batang menjadi juara di Popda tingkat kabupaten. Bagi putra-putri Bapak Ibu yang sudah terbiasa di SD-nya berlatih panahan menjadi juara, silahkan bisa untuk memilih kelas panahan. Di kelas panahan ini, mohon maaf Bapak Ibu, memang harus mempunyai alat untuk memanah sendiri, mempunyai anak panah sendiri, karena dengan mempunyai alat sendiri mereka akan lebih cepat bisa dan lebih cepat untuk berprestasi. Untuk kelas panahan ini kita hanya memberikan 15 kuota saja untuk siswa yang berminat di kelas ini. Berikutnya adalah kelas badminton. Kelas paling favorit yang ada di MTS Muhammadiyah Batang selama diadakannya kelas peminatan. Peminat paling banyak adalah kelas badminton. Capaian paling tinggi siswa yang mengikuti badminton adalah 50 siswa. Sehingga dari 50 siswa itu harus kita seleksi menjadi 30 siswa. Begitu pula saat nanti putra-putri Bapak Ibu semuanya memilih kelas peminatan terutama badminton, jika kuota dari badminton ini melebihi batas dari kuota yang telah kita tentukan, yaitu kita hanya akan menerima 20 siswa di kelas badminton. Maka apabila ada lebih dari 20 siswa di kelas badminton, akan diadakan seleksi. Di kelas badminton ini telah mencetak atlet-atlet MTS Muhammadiyah Batang yang handal. Sudah banyak gelar yang diperoleh dari kelas badminton ini. Maka jangan pernah ketinggalan jika putra-putri Bapak Ibu semuanya mempunyai prestasi atau sudah memang suka dan sudah berprestasi di sini, silahkan segera untuk mendaftarkan di kelas badminton. Berikutnya adalah kelas karate. Kelas karate ini adalah kelas baru di peminatan tahun pelajaran 2022-2023. Kelas karate ini akan menerima 25 siswa saja. Maka segera untuk yang mempunyai kemampuan siswa-siswi segera untuk bisa memilih kelas peminatan ini. Kelas karate akan dilatih oleh pelatih yang handal yang sudah mencetak atlet-atlet
kebanggaan di Batang, sudah menuju ke provinsi dan berprestasi di provinsi. Kelas berikutnya adalah kelas taekwondo. Kelas baru di tahun pelajaran 2022-2023. Sebenarnya banyak siswa MTS Muhammadiyah Batang yang sudah mengikuti kelas taekwondo ini di luar dari MTS Muhammadiyah Batang. Maka dengan adanya banyak siswa yang sudah mengikuti di klub-klub luar, maka MTS Muhammadiyah Batang mengadakan kelas taekwondo di sini. Sambil mencari atlet yang handal untuk bisa berjuang meraih prestasi di MTS Muhammadiyah Batang. Dengan pelatih yang profesional, MTS Muhammadiyah Batang membuka kelas taekwondo ini hanya menerima 25 siswa saja. Berikutnya adalah kelas yang ke-8, yaitu kelas sinematografi. Kelas ini juga banyak peminatnya, akan menampung sebanyak 25 siswa. Siswa akan diajarkan cara membuat film dengan tenaga yang profesional. Apapun yang berhubungan dengan IT, banyak sekali siswa yang akan masuk ke kelas ini. Selanjutnya adalah yang ke-9, yaitu Office and Design Graphics. Di sini siswa akan diajari cara mengetik. Jika siswa belum mengenal yang namanya Word, Excel, cara mendesain, dari sinilah siswa akan belajar. Dari pertama siswa tidak bisa memegang mouse, menggerak-gerakkan, kemudian mengetik, bukan mengetik dengan 11 jari tetapi dengan 10 jari. Nah, disinilah siswa akan diajarkan cara mengetik dengan 10 jari, dengan mata tertutup, harus bisa. Ini adalah kelas di mana siswa dasarnya harus sudah bisa, sudah suka dengan IT yang berupa laptop. Dan wajib untuk kelas Office and Design Graphics ini harus mempunyai laptop karena untuk sarana pembelajarannya. Kelas yang ke-10 adalah kelas Origin. Satu-satunya kelas seni, yaitu kelas Origin. Dengan tenaga yang profesional, sebanyak 9 siswa akan dilatih menggunakan Origin, cara untuk bermain Origin yang benar. Kelas berikutnya adalah kelas bahasa. Kelas bahasa terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Kenapa harus bahasa Jawa yang diajarkan? Karena banyak siswa yang asli orang Jawa tetapi tidak bisa bahasa Jawa. Dengan sopan santun bahasa Jawa pun mereka kadang tidak bisa. Kenapa tidak menggunakan bahasa yang lainnya? Nah, meskipun hanya 3 bahasa, tetapi siswa-siswa ini akan diajarkan cara berkomunikasi, cara menyampaikan bahasa dengan baik di depan, agar mereka tidak malu menghadapi publik. Ada kelas bahasa ini hanya ada 20 siswa saja. Berikutnya adalah kelas coding atau hastakarya. Kelas ini akan mempelajari tentang pemrograman antara siswa, antara umur siswa ya, antara umur siswa yang SMP. Jadi nanti kita di kelas coding ini akan menyesuaikan kemampuan siswa. Karena di coding ini ada tingkatan-tingkatannya. Dengan tenaga yang profesional, nanti kita akan memanggil dari luar, tetapi kita hanya menampung 15 siswa saja. Di samping kelas coding, nanti akan disisipi dengan hastakarya, biar mereka lebih kreatif. Selain itu ya, berikutnya adalah kelas yang terakhir adalah kelas olahraga, yaitu sepak takraw. Kelas olahraga sepak takraw ini masih sangat jarang
di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Batang. Maka MTS Muhammadiyah Batang akan memulai memberikan kelas yang tidak ada di Kabupaten Batang selain hanya ada di MTS Muhammadiyah Batang, yaitu kelas sepak takraw. Begitu juga seperti tadi, ada kelas coding hanya ada di MTS Muhammadiyah Batang, tidak ada di sekolah-sekolah lain. Ya, begitu dengan sepak takraw, kita tidak memberikan banyak kuota, kita hanya memberikan 15 siswa untuk kelas sepak takraw ini. Bapak Ibu semuanya, pilihlah salah satu kelas yang memang menurut putra-putri Bapak Ibu itu adalah sesuai dengan peminatan, sesuai dengan keahlian, sesuai dengan kesukaannya, sehingga bisa menciptakan atau memiliki prestasi untuk kemudian hari. Jika dari 13 peminatan ini putra-putri Bapak Ibu tidak suka semuanya atau tidak mempunyai minat semuanya, Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada kami. Bisa memberikan masukan kelas apa yang putra-putri Bapak Ibu suka. Maka jika ada minimal 10-15 siswa, kita akan membuka kelas itu. Tapi jika tidak ada, maka mohon maaf, kami tidak bisa membuka kelas baru selain 13 kelas itu. Silakan Bapak Ibu nanti memilih, kami beri kesempatan, kami beri angket pemilihan kelas peminatan. Kemudian Bapak Ibu harus mengisi secara langsung atau nanti kita akan memberikan dengan menggunakan Google Form. Kemudian kita akan merekapnya. Jika ada yang kelebihan siswa, kita akan mengadakan seleksi. Kelas peminatan ini akan dimulai pada bulan Agustus 2022. Jadi pada bulan Juli ini putra-putri Bapak Ibu akan pulang sesuai dengan jadwalnya, yaitu pukul 13:10. Setelah tanggal 1 Agustus putra-putri Bapak Ibu sudah mulai pulang pada sore hari, yaitu pukul 16 atau 15:30 setelah sholat asar selesai. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan informasi mengenai kelas peminatan yang ada di MTS Muhammadiyah Batang. Semoga bermanfaat, semoga Bapak Ibu bisa memberikan informasi kepada anak putra-putri Bapak Ibu semuanya untuk memilih kelas peminatan ini sesuai dengan bakat, minat putra-putri Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.